Halo, kanca-kanca. Eh, wingi wis ngomong karo Sani, terus paling ngono karo Mas Lutfi, terus kita beralih ke Mas Ali Bahroni. Mas Ali Bahroni ini dia peternak udang, dia dari Perikanan Barwijaya. Sendiri dia kerja nyata sekarang di perikanan udang. Lagi mungkin kanca-kanca pengen ngrungokno mulai dari kisah awal-awalnya seperti apa kok kemudian Mas Ali ini mulai merambah ke dunia nyata, istilahnya dunia nyata dari dunia bisnis mungkin ini keluarga ya. Jadi mulai dari bapak mungkin dulunya ya. Nah ini mungkin ada tip-tip khusus supaya konco-konco, pertama tip-tip khususnya supaya konco-konco ini akeh wis nang bisnis maneh. Yang kedua dunia perikanan dan kelautan sing digeluti mulai teko kuliah itu bisa bermanfaat gawe konco-konco. Mungkin ono sing tertarik mungkin nang tambak dan sebagainya kan enak. Ya. Ya. Nek awak dhewe iki kan lepas lulus kuliah kan gak jelas terus nyampe di kerjaan nang Jakarta ya bingung. Ya akhirnya saono ya apa sing dilakoni. Tapi dalam perjalanan ya pernah sih awak dhewe iki nyemplung nang semua pekerjaan, mulai dari bodolan jagung, bodolan iwak, wis dilakoni. Ya tapi ya sampai pada akhirnya pernah nekuni dunia konsultan bareng konco-konco juga ya, seperti Isa Wahyudi dan lain-lain. Ya bareng ngono kok urusane suwe-suwe mikir masa urip ini terus ya repot. Ketemu teman-teman yang di mana-mana rata-rata sudah jadi PNS, sudah jadi dosen gitu kan ya. Ono sing nang NGO. Sementara awak dhewe iki ora ngerti api la opo. Lu jadi pernah nang kontraktor gak salah ya? Ya gak lama juga. Gak lama. Di kontraktor ya. Sebentar, nggak terlalu menekuni juga. Karena bukan passionnya di situ. Nah, neng dunia politik yang ngono pisan. Nampaknya duduk makome. Iya. Makome kan makom. Golek duit. Makome gini kak makom mamah muda. Nah setelah itu awal sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Kebetulan saya kan asli Kecamatan Mekok, Kabupaten Pasuruan, yang notabene di situ itu sebagian besar profesinya adalah nelayan dan petambak ikan, ya, petambak udang dan bandeng dan udang, tapi tradisional. Kemudian ada introduksi dari Penyuluhan bukan penyuluhan, introduksi dari salah satu perusahaan, perusahaan pakan ya, memperkenalkan budidaya dengan sistem yang kecil gitu, tidak seluas-luas seperti punyanya pengusaha besar. Itu ada demplot gitu. Kemudian ya luasan 600 meter persegi dicoba dan ternyata menghasilkan gitu kan. Sehingga membuat optimisme masyarakat neng kono kuwi sing awale wis ora yakin nang dunia perikanan terutama udang. Itu mulai ada keberanian untuk mencoba mengadopsi gitu kan ya. Kemudian menduplikasi dan seterusnya. Dan akhirnya banyak orang melakukan itu. Termasuk saya. Saya juga tidak pernah yakin dulu kalau bisa budidaya udang gitu. Padahal kuliahnya deh gue apa tujuannya? Tak pikir aku kan repot budidaya udang gitu. Ya, meskipun ternyatanya ya rumit gitu, dan tidak segampang yang kita lihat. Yang kita lihat kan cuma hasil. Lalu kok moro-moro wong panen sekian ton gitu kan, dengan nilai rupiah yang relatif cukup besar. Misalnya sampai satu kolam luasan 1000 meter gitu kan ya.
omset mereka bisa 200 sampai 300 juta gitu. Dan nilai keuntungannya kira-kira ya 80 sampai 100 juta kalau bagus. Ya nek meskipun nek nggak hasil ya ya parah gitu kan. Tetapi di filosofi di dunia udang ini sekali dua kali gagal, 3 kali gagal bahkan itu selesai dengan sekali keuntungan. berhasil. Wah. Ini berhasil. Makanya sebenarnya saya kenal dunia ini udah lama gitu kan. Awak jadi kan background sekolah ya di dunia perikanan. Dan senior saya rata-rata itu bergerak di dunia udang tuh banyak. Tapi awak dewe ora yakin. Wah kok peti rugi ya. Rugi orang gulung tikar. Ya tanpa ilmu barangkali iya. Tetapi dengan dengan SOP yang jelas, kemudian pengalaman di lapangan semakin baik gitu kan ya, diharapkan kita bisa meminimalisir risiko. Dan bisnis udang ini bisnis yang sangat menggiurkan karena produk itu produk ekspor gitu. Udang apa jenis apa? Udang Faname. Faname. Ini ya kan sebenarnya udang sendiri ini tahun 90-an kan, di bawah 90-an kan sempat besar ya, namanya udang bindu. Tapi setelah itu kan dengan degradasi lingkungan yang makin parah itu, limbah di mana-mana, itu sempat kolap sampai di awal-awal tahun 2000-an baru ada jenis strain baru namanya udang Faname itu yang mulai diintroduksikan di Indonesia. Dan alhamdulillah itu jadi semacam Tren baru ya? Ya tren baru di dunia perudangan, di dunia perikanan. Membangun optimisme kembali bahwa Indonesia ini pernah jaya di Windu, kemudian mau mengembalikan cerita itu di awal-awal tahun 2000-an ke atas ini. Ya meskipun sampai hari ini kita masih peringkat 4 di dunia gitu kan ya, dan peringkat 1 masih ini kayaknya masih Cina gitu, Cina dan India lah. Kita bahkan kalah masih sama Vietnam itu. Enggak apa-apa kalau semakin lama saya kira ini menjadi peluang yang besar saya kira untuk ditekuni. Jadi bisnis ini bukan hanya bisnis yang orang orang kaya, korporat dan sebagainya, tapi kita bisa mulai dari modal-modal tidak terlalu besar seperti mereka. Bahkan kalau bisa dibayangkan kalau orang perusahaan-perusahaan besar itu kan kayak di mana, di Python ya, ada di Python. Besuki ya? Bukan di Tongas ya nggak salah itu. Oh daerah sana. Probolinggo ya? Probolinggo. Ada petakan besar bekas punyanya Akas. Itu besar sekali, ada sekitar 8 hektar. Dan itu 30 hektar. Semua beton, investasinya berapa gitu ya? Bisa ratusan miliar. Nah, pembudidaya kecil-kecil seperti kita ini kan tidak seperti itu gitu. Tapi yang penting bisa menghasilkan udang kan, gitu. Setidaknya itu bisa menjadi pekerjaan baru. Jadi ini mudah ya dilakukan, sampai pemula pun juga. Sebenarnya mudah gitu. Tinggal ada keberanian saja. Atau investasinya juga nggak banyak, kalau 600 meter persegi itu kan ya paling kisarannya di bawah sekitar 100 juta kalau 600. Jadi ya ini 3 tahun terakhir ini saya mencoba menekuni. Itu perlu kursus khusus nggak gitu itu? Sebenarnya enggak. Tapi untuk mengupgrade pengetahuan, keterampilan saya kira penting ya. Tapi kalau saya sih enggak, karena kebetulan banyak teman yang memang sudah berjalan lebih dulu di farm besar. Saya tinggal belajar, kontak, tinggal bertanya ke sana kemari gitu. Kemudian dicoba aplikasikan di kolamnya sendiri. Itu sih selama ini yang saya. Orang tua dulu kan pernah di udang juga, nggak salah ya? Ya, tapi udang minggu. Beda ya? Zaman 80-an tradisional. Sekarang kan kalau udang yang saya tekuni ini kan udang yang pola budidayanya udah cenderung intensif namanya ya. Jadi full kincir gitu kan. Kemudian
ketergantungannya kepada listrik sangat tinggi gitu kan. Kalau dulu kan tanpa listrik, tanpa apa. Berarti biaya termasuk tambahan itu ya Iya. dari yang tradisional tambahan listrik. Cuman kan nggak mengurangi hasilnya lah, nggak mengurangi batinnya. Justru berarti ini nek ya karena effortnya besar, apa jenenge, ikhtiarnya besar, hasilnya mesti ini besar, meskipun tidak sebanding, tidak selamanya berbanding lurus. Nah, tergantung cari ini mau gon-gon kono, mau lekok kono ya, tergantung rezeki ini dhewe-dhewe ya urusan. Tapi saya meyakini bahwa effort atau upaya itu kan ya apa menjadi satu titik dasar ikhtiar kita gitu. Jadi nek pengetahuan ini cekak gitu kan ya otomatis rezeki ini kok koyoke cekak gitu. Ya meskipun Gusti Allah wis bagi rezeki tapi kok koyoke tanpa pengetahuan karena bisnis ini harus penuh ini inovasi di dalamnya, kemudian tekun, teliti gitu kan ya, dan apa namanya ditopang pula oleh kemampuan analisis air gitu kan ya, kemampuannya seperti apa membaca arah air menjadi misalnya berwarna hijau ini apa isinya gitu kan, kemudian berwarna coklat apa isinya dan udang responnya seperti apa, ini kan harus tahu. Berarti memang harus full ya, istilahnya terjun temenan nggak cuma bisa sambilan itu nggak bisa ya. Betul. Nggak tapi bisa. Tapi sumbut kan hasilnya kan gitu dengan itu ya. Mestinya ngono. Karena nek gak sumbut gak kira dilakoni. Panennya berapa bulan dari mulai nanam? Nek normal ya 4 bulan itu. Jadi 4 bulan itu panen lah gitu. Tapi kalau di tengah-tengah jalan ada masalah, kelebihannya udang faname itu asal dia masuk apa namanya masa budidaya 60 hari atau bahkan 50 hari dia sudah ada nilainya gitu. Nek udang windu biyen kan gak iso. Jadi nek gak 100 apa hari gitu kan ya 90 hari dia nggak ada nilainya. Tapi nek orang iki masih umur 40 dino, nah itu kan ya. Itu sudah ada nilainya. Besar mana udang-udang windu ini? Satuan nih, satu per udang ini. Sama. Ukurannya Ukurannya sama size-nya gitu. Cuman rasa mungkin lebih enak mungkin ya. Ada, rasa orang sama lebih ya? cenderung suka windu. Suka windu. Oh. Tapi karena orang Indonesia nggak banyak yang makan udang ini. Jadi ekspor lah itu lagi. Jadi kita ini apa melayani lidah-lidah bangsa asing. Ya selama ini kan bangsa asing melayani lidah kita. Ya, gantian lah. Ya meskipun ketergantungan kita terhadap benur itu ya tetap disuplai asing. Nah, bibitnya tetap suplai asing ya? Ya induknya. Terus Induknya ngomong inovasi tadi. Inovasi itu di apa nih? Di makanannya apa di cara apa nama cara perawatannya apa cara perawatan, teknologinya. Dari teknologi makanan berarti. Nah, teknologi perawatan. Perawatan ya. Menggunakan kincir gitu-gitu ya. Ya, itu kan butuh kalau apa? Budidaya ini kan sebenarnya seperti pabrik. Terus kalau masih ini sih kayak opo-opo. Tapi di lapangan nggak bisa begitu ternyata. Ada perubahan-perubahan yang secara teoritik itu nggak bisa diselesaikan. Udah kok Melayu ini ya karena memang ada banyak keterbatasan. Nek di lab kan mungkin bisa, tapi ini kan di lapangan, di alam apa namanya bebas, apa namanya alam terbuka, sehingga semua parameter itu kan tidak sesuai yang seperti yang kita harapkan. Kadang tiba-tiba mendung gitu kan, tiba-tiba apa namanya dingin gitu kan ya, suhu itu juga sangat berpengaruh. Gitu. Tapi relatif mudah kan dilakukan kan, walaupun tanpa ada lab di sana atau mini lab khusus itu. Ada. Jadi, tetap harus ada ya? Ada. Jadi. Tapi biayanya nggak besar-besar ya? Enggak. Jadi cuma sampel berapa ya? Gitu. Kalau di sana sih 40.000. Jadi semacam alat pengukur kayak lakmus gitu ya, pH segala macam gitu. Kalau itu harus punya sendiri. Harus punya sendiri. Nah, jadi sudah digital lah. Tapi intinya kan walaupun bukan orang teknik pengairan apa perikanan tuh bisa melakukan gitu ya. Bisa, asal belajar bisa. Petani-petani di sana kan nelayan-nelayan bisa ya. Bahkan tidak sekolah. Tidak sekolah. Jadi wah ini sok ditiru kocok-kocok kan artinya kan. Jadi tapi memang
lek gak duwe tambak dhewe ya rada susah, tapi kan sewa Ya, tambak kan ndak juga tidak. misalkan kita harus sewa terus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sing mbok Iya. lakoni iku mau iku kira-kira sumbut gak kira-kira? Kalau misalkan nggak punya sendiri lahannya Sombong. masih sumbut ya? Sombong banget. Jadi ya sistem yang sekarang berjalan kan ada dua model, ada sewa lahan atau yang kedua gitu. Itu yang diterapkan bagi hasil, gitu ya. Bagi hasil lahannya sekian persen gitu. Oh. Kan itu. Yang sekarang umum sudah di sana begitu. Sewa lahan, bagi hasil lahan gitu. Nah, yang menjadi penting itu adalah kalau di Jogja itu ada ngingu kakap neng tengah kota gitu kan. Nah, yang menjadi mimpinya berikutnya barangkali kalau sukses itu bagaimana ngingu udang di gunung. Musuhnya banyak. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kan. Mau di Jepang aja so tanaman di atas rumah kan istilahnya Iya. gitu biar. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Meskipun Ini butuh air tawar atau air laut? lah ya air laut, Air payau gitu ya, air tambak ya. Air yang punya apa namanya? Punya pH Bukan, bukan? mineral airnya cukup memadai untuk pertumbuhan udang. Bahkan kalau sementara ini banyak sih yang pakai air tawar. Ya meskipun nggak tawar-tawar sekali, tidak sampai 0 tapi ada cuma 4 promil itu salinitasnya sekian. Itu udah bisa hidup. Tapi proses adaptasinya agak Rumit. panjang gitu kan, agak panjang. Dari mulai benur itu diadaptasikan dari salinitas 30 menjadi salinitas 4 itu kan agak lama gitu. Agak lama. Dan memang cenderung pertumbuhannya lebih lambat menurut beberapa teman yang memang melakukan itu. Ya bagusnya memang sih di air-air payau. Jadi agak basah ya. Iya lebih dah cenderung. Awal-awal berapa? 300 meter. Awal-awalnya. Nyoba dulu satu petak berapa Dua bulan? petak. Dua petak? nyoba dulu dari 2000 meter persegi lah. Sekarang Di sudah luasan lahan yang apa itu, luasan lahan 3000 meter persegi. Ada 2 kolam, 2 tandon. Sekarang ada 10 petak itu dan ya mudah-mudahan terus gak perlu nang Jakarta mana berarti bisa ya? perlu ke Jakarta. Oh, perlu. Kita main ke teman ke Jakarta. Main gitu silaturahmi Bisa. aja. Jadi gak perlu mengadu nasib segala macam di Jakarta. Karena Jakarta rumit. Hanya orang-orang tertentu yang punya makom seperti itu. Kita kan makom kampung. Duwe harapan gak be adik-adik siapapun gitu untuk meniru jejak Riko untuk melakukan bisnis seperti ini biar apa namanya biar kita gak ketergantungan kepada ya selama ini kan konco-konco HMI ketergantungannya kecenderungannya ya mereka kalau nggak di politik ya di apa namanya di apa NGO kan gitu ya rata-rata seperti itu. Harapannya sebenarnya gimana gawe adik-adik sekalian, apa harus ke sana semua? Enggak, gimana ya Bang? Bagi saya setiap orang kan berhak menentukan pilihannya. Ya, tapi dunia ini kan luas ya. Tidak semata-mata itu saja. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan apa ya? Jarene Randy kerjakan itu dengan Hati. Jadi passionnya di mana ya lakukan itu. Nah, tapi nek anjene senengane nang kono ya wis. Istiqomah lah gampang, ini. gak gampang belokno adik-adik wong jenenge arek enom punya cita-cita itu wajar aja. Bahwa suatu saat tapi ojo kesuwen gitu. Kesuwen menentukan pilihan ini juga berbahaya. Artinya gagal dalam perkaderan. Iya. Kan iya. Akhirnya jadi gelandangan politik. Betul. Survei ya kayak salah satu teman kita itu kan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi masuk kabeh apa survei. Lah iya. Sing ape disurvei ki sapa? Ini kan ada sesuatu yang dilakukan sing apa jenenge?
yang bener nek ya ibaratnya urip lu koyo ngene iki lho ngono. Ojo sing abstrak-abstrak kan gitu ya. Sing nyoto itu seperti ini ya. Alam goib. Alam goib. Ini tempat aku sering ngobrol sama Ali Baroni di sini. Karena ini kebetulan dekat rumah Ali Baroni, juga dekat rumah aku di daerah ini Sulpat, Simpang Sulpat Utara. Ini namanya. Kafe apa ini Mas? Ini Mas? Apa? Warung kopi sih. Sin. Warung kopi Sin. Ya, rempah-rempah di sini ya. Jadi mulai dari rokok, kopinya semua ada rempah-rempah. Bisa rekomendasi buat teman-teman. Saya kata ngobrol di sini. Depan masjid menara orang adan langsung sholat di kono. Nek iling. Nek sadar. Oke, kanca-kanca. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Mas Ali Baroni ini kader HMI dari Komisariat Perikanan Brawijaya. Sekarang konsen di dunia perikanan. Konsen di dunia perikanan kelautan sesuai dengan jurusannya. Tapi sarannya kan walaupun bukan dari perikanan bisa melakukan ini kan, bisa melakukan dan sangat bisa kan. Bahkan orang yang tidak sekolah aja bisa. Nah, pengen belajar, Mas Ali Baroni mempersilahkan dan terbuka banget gitu kan. Monggo. Oke, sampai di sini dulu di Oma Ijo Channel. Oma Ijo Channel.